Halo Sobat Maigen, salam Maitreya. Berbahagia sekali hari ini kita bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Pertama-tama, sebelum kita memulai video ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan, Maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, Maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci, welas asih dari para sesepuh, para pandita, dan juga terima kasih atas ketulusan dari para Sobat Maigen yang mendengarkan Dharma Hati Maitreya. Baik Sobat Maigen, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tokoh-tokoh besar aliran Maitreya. Video ini adalah video ketiga dari tokoh besar aliran Maitreya. Di video pertama kita sudah membahas tentang Mahaguru Tao-an. Yang kedua kita sudah membahas tentang Mahaguru Xuanzang atau Biksu Tong. Nah, buat Sobat Maigen yang belum menonton yang pertama dan kedua, boleh tonton dulu di Dharma Hati Maitreya. Di video ketiga ini kita akan membahas seorang tokoh, yaitu Mahaguru Kuichi, yang merupakan penerus langsung dari Biksu Xuanzang atau Biksu Tong. Jadi setelah Biksu Tong parinibbana, tugas menerjemahkan kitab suci dan mengembangkan agama Buddha itu dilanjutkan oleh Mahaguru Kuichi ini. Dan Mahaguru Kuichi ini adalah pengikut dari Bodhisattva Maitreya. Baik Sobat Maigen, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bercerita sedikit banyak tentang Mahaguru Kuichi. Sobat Maigen bisa melihat di slide, Mahaguru Kuichi itu lahir tahun 632 dan parinibbana tahun 682 sebelum Masehi. Guru Kuichi juga dikenal dengan nama Ta Chen, adalah seorang sarjana Buddhis yang terkenal pada dinasti Tang di Tiongkok. Dia adalah salah satu tokoh penting di aliran Yogacara. Nah, Yogacara ini bagi Sobat Maigen yang belum tahu, Yogacara ini adalah sebuah aliran Mahayana yang dipelopori oleh Biksu Xuanzang atau Biksu Tong. Nah, bagi Sobat Maigen yang belum tahu tentang aliran Yogacara ini, nah Sobat Maigen boleh nonton lebih detail di video yang kedua kita, yaitu tentang Biksu Xuanzang. Jadi di sana diceritakan dengan sangat jelas bagaimana Biksu Tong itu mengembangkan aliran Yogacara ini. Kita lanjut ke cerita tokoh kita, Guru Kuichi. Guru Kuichi adalah murid dari biksu besar dinasti Tang, yaitu Xuanzang. Dan dia meneruskan serta mengembangkan teori Yogacara yang diterjemahkan oleh Xuanzang. Kuichi menulis banyak karya penting dalam Buddhisme Mahayana. Oke, itu adalah sekilas tentang Guru Kuichi. Beliau itu adalah salah satu tokoh besar yang dikagumi, yang dihormati di dalam Buddhisme Mahayana. Dan beliau adalah penerus dari Biksu Xuanzang, Biksu Tong yang mengambil kitab suci ke barat dan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Mandarin. Baik, Sahabat Maigen, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini adalah riwayat hidup dari Biksu Kuichi. Biksu Kuichi masuk agama Buddha sejak kecil, kemudian menjadi murid dari Biksu Xuanzang dan belajar ajaran Yogacara Buddhisme India dari gurunya. Dia tidak hanya menguasai teks-teks Buddhis, tapi dia juga memberikan kontribusi yang penting dalam penafsiran dan pengembangan ajaran Buddhis di waktu itu. Kuichi memainkan peranan dalam perkembangan aliran Yogacara dan dihormati sebagai Ch'en Ta Si atau Mahaguru Ch'en. Kuil Ch'en ini atau tulisan Ch'en ini itu berasal dari Biksu Xuanzang atau Biksu Tong. Dan seperti biasa,
Kalau Sobat Magen yang belum nonton tentang Biksu Tong, boleh ditonton dulu. Pemikiran Kuichi memiliki pengaruh mendalam pada penelitian dan perkembangan Buddhisme di masa depan. Ajarannya disebarluaskan secara luas dan diakui sebagai tokoh berpengaruh dalam ajaran Buddhisme Tiongkok. Nah, Sobat Magen, inilah Biksu Kuichi. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh penting di dalam Buddhisme Mahayana di daratan Cina. Jadi beliau memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan agama Buddha di sana dari zaman itu dan sampai sekarang ini. Beliau meletakkan pondasi tentang perkembangan agama Buddha, terutama tentang ajaran bumi suci. Khususnya adalah bumi suci Maitreya. Karena beliau adalah pengikut setia dari Bodhisattva Maitreya. Oke, Sobat Magen, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bisa melihat karya-karya utama dari Biksu Kuichi ini yang menjadi landasan perkembangan agama Buddha sampai saat ini. Di sini ada 3 yang kita list. Yang pertama adalah Chen Wei Shi Lun Su Ji. Ini adalah penjelasan rinci dan interpretasi dari Chen Wei Shi Lun. Jadi kitab Chen Wei Shi Lun itu adalah yang diterjemahkan oleh Biksu Xuanzang. Jadi disempurnakan, dikasih catatan-catatan kecil sehingga orang membacanya lebih mudah lagi dan lebih gampang dimengerti. Dan menjadi referensi penting untuk belajar dan meneliti ajaran Yoga Cara. Ini adalah karya pertama dari Biksu Kuichi ini. Lalu kita lihat yang kedua, yang tengah. Yang tengah adalah Yoga Cara Bumi Sastra Lui Chuan. Penjelasan tentang Yoga Cara Bumi Sastra yang mendalami teori dan praktek meditasi dan aliran Yoga Cara. Ya, jadi ini adalah satu buku, satu karya yang ditulis oleh Biksu Kuichi tentang teori dan praktek meditasi dalam aliran Yoga Cara. Lalu yang ketiga adalah Dasa Bhumika Vibhasa Sastra. Buku ini mengumpulkan penjelasan Kuichi tentang ajaran Mahayana dan merupakan karya penting untuk memahami sistem pemikirannya. Untuk sedikit banyak, Sobat Magen, biar ada gambaran tentang isi kitab di dalamnya. Nah, Hoshie pernah membahas tentang Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva sih. Nah, di dalamnya ada Hoshie mengambil kutipan ini, yaitu 10 tingkatan Bodhisattva. Bagi Sobat Magen yang penasaran untuk lebih detailnya, boleh tonton dulu di Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva sih. Nah, di sana kita bisa memahami lebih detail apa sih isi kitab dari Biksu Kuichi ini. Baik Sobat Magen, ini adalah sekilas tentang sosok yang berpengaruh besar terhadap agama Buddha, yaitu Biksu Kuichi ini yang merupakan penerus dari Biksu Xuanzang atau Biksu Tong. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita akan bercerita tentang ikatan jodoh sang guru dengan murid. Sang guru sini adalah Biksu Xuanzang atau Biksu Tong. Saat itu, Biksu Tong sedang dalam perjalanan ke Nalanda, yaitu yang ke India, yang ke barat, untuk mencari kitab suci. Sampailah di musim dingin yang bersalju dan sunyi. Di dalam perjalanan musim dingin ini, tiba-tiba Biksu Tong melihat ada seorang biksu yang duduk samadhi di tengah-tengah salju. Dan biksu ini sudah tertimbun oleh salju. Dan kelihatannya biksu ini sudah lama memasuki samadhi. Lalu Xuanzang memintanya keluar dari samadhi dan menanyakan kapan dia memasuki samadhi. Nah, Sobat Magen sebagai gambaran, kalau Sobat Magen pernah nonton cerita atau kisah dari Bodhidharma, Master Zen Bodhidharma, atau Tamo Chushi atau Bodhidharma menyeberang dari Cina ke India. Sebelum menemukan penerusnya, beliau ada memasuki samadhi di dalam goa selama 9 tahun. Sambil menunggu datangnya Shen Kuang Erzu, patriark keduanya. Nah, itu adalah salah satu contoh
Ya, bahwa para pembina yang memasuki samadhi. Jadi dia bisa bertahun-tahun di satu tempat tanpa melakukan apapun. Seperti biksu ini. Pas Biksu Tong melihat biksu ini, dia sudah memasuki samadhi. Lalu Biksu Tong meminta biksu ini keluar dari samadhinya dan bertanya kepada biksu ini, kapan atau sudah berapa lama Anda memasuki samadhi? Biksu tersebut menjawab bahwa setelah dia menjadi biksu bersama Buddha Kasapa. Nah, itu Buddha Kasapa itu adalah Buddha sebelum Sakyamuni Buddha. Lalu kita lanjutkan. Dia mengabdikan dirinya untuk melatih samadhi, menunggu kelahiran Buddha Sakyamuni dan membantu penyebarannya. Mendengar penjelasan ini, Biksu Tong terkejut. Hah? Lalu dia berkata kepada biksu itu, yang dijunjung dunia di sini adalah Sang Buddha, telah berkhotbah selama 45 tahun dan hidup selama 80 tahun. Dia telah menjadi seorang Buddha. Maksud dari perkataan ini adalah Biksu Tong ingin memberitahukan kepada biksu itu bahwa Buddha Sakyamuni itu sudah parinibbana, sudah memasuki alam nibbana. Dengan kata lain, si biksu ini yang ingin menunggu kedatangan Sang Buddha, kelewatan, Sobat Maigen. Jadi, pas dia bangunnya, itu sudah lewat dari zaman Sang Buddha. Sang Buddhanya sudah parinibbana. Lalu Biksu Tong berkata, sejak Buddha Sakyamuni telah parinibbana, saya bersedia menunggu Buddha Maitreya terlahir kembali. Maksudnya adalah, kan sekarang sudah kelewat, tidak bisa bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Maka tunggulah Bodhisattva Maitreya, Buddha selanjutnya, Buddha yang akan datang. Maka Biksu Tong menyarankan kepada biku itu untuk lahir kembali ke dunia manusia dan menjadi biku. Dan kemudian bersumpah untuk lahir di surga Tusita dan bertemu dengan Buddha Maitreya, Buddha masa depan. Nah, setelah Biksu Tong menjelaskan semua ini kepada biksu itu, akhirnya mereka sepakat. Lalu Biksu Tong menyarankan kepada biksu itu untuk lahir kembali di ke alam manusia, lalu untuk lahirlah di istana. Lalu Biksu Tong berkata, sekarang ini saya akan pergi ke India mengambil kitab suci. Dan setelah saya pulang kembali, saya akan mencari Anda dan akan menjadikan Anda sebagai biksu atau muridnya. Setelah sepakat, akhirnya Biksu Tong melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci. Tapi Sobat Maigen, si biksu ini salah nangkap maksud dari Biksu Tong. Akhirnya dia bukan lahir di istana, tapi dia lahir di keluarga jenderal. Maka lahirlah si Kuici ini menjadi anaknya jenderal. Nah, setelah 17 tahun berlalu, jadi Biksu Tong dari India sudah pulang lagi ke China, ke dinasti Tang, yang sudah mulai menerjemahkan kitab suci. Suatu hari, Biksu Tong ini lagi berada di pasar, lalu melihat si anak jenderal ini. Si anak jenderal ini adalah kelahiran kembali dari biksu yang ditemuin oleh Biksu Tong yang waktu di musim salju itu. Setelah bertemu dengan Biksu Tong, maka Biksu Tong pergi ke rumah jenderal untuk memohon kepada jenderal agar membiarkan anaknya menjadi biksu, menjadi muridnya Biksu Tong. Setelah melalui percakapan yang panjang, akhirnya sang jenderal mengizinkan anaknya menjadi seorang biksu. Nah, Sobat Maigen, di sini seru nih. Jadi setelah saya cari-cari sejarahnya Biksu Kuici, ada satu sebutan untuk guru Kuici ini. Beliau itu dikenal sebagai guru 3 kereta. Ini rumor aja ya. Mengatakan bahwa Biksu Kuici mau menjadi biksu, dia memberikan 3 syarat. Ya, yang pertama, boleh menjadi seorang biksu, tapi dia harus membawa 1 kereta full dengan arak. Karena dia tahu biksu nggak minum arak, tapi dia mau minum arak. Yang kedua adalah kereta penuh dengan wanita. Ya. Yang ketiga adalah kereta penuh dengan daging. Maka kalaupun dia masuk ke dalam biara, dia masih bisa menikmati 3 kereta kenikmatan dunia ini.
Ini adalah rumor yang beredar yang mengatakan bahwa Biksu Kuici adalah guru 3 kereta. Nah, setelah Hosea cross-check, ternyata itu tidak benar. Karena Biksu Kuici ini memang dari kecil beliau sudah mempelajari agama Buddha. Begitu bertemu dengan guru Shenchang, seolah-olah ada ikatan batin, beliau langsung oke menjadi biksu di saat itu. Setelah papanya sang jenderal itu mengizinkan, lalu Biksu Tong membawa Biksu Kuici ini masuk menjadi seorang biksu. Ya, jadi guru 3 kereta yang sebenarnya itu apa maksudnya? Nah, ini yang bikin Hosea penasaran. Akhirnya Hosea cari. Dapatlah arti dari 3 kereta atau 3 gerobak. Nah, Sobat Megen, sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam, Theravada itu disebut sebagai kereta yang sederhana dan langsung. Mahayana disebut sebagai kereta yang lebih besar dan inklusif. Lalu Vajrayana adalah kereta yang paling cepat dan langsung mencapai pencerahan. Sobat Megen perhatikan, dari 3 ini, Theravada, Mahayana, Vajrayana itu menggunakan kata kereta. Berarti guru 3 kereta adalah guru yang menguasai 3 aliran besar ini. Yang menguasai Theravada, yaitu kereta yang lebih cepat dan sederhana, yang menekankan kepada disiplin dan pencapaian arahat. Lalu yang menguasai kereta yang lebih besar dan inklusif, yaitu Mahayana, yaitu ajaran yang menekankan jalan bodhisattva dan upaya untuk mencapai pencerahan demi kebahagiaan semua makhluk. Yang ketiga adalah kereta yang cepat dan langsung menuju pencerahan, bypass, yaitu Vajrayana. Ajaran yang menggunakan metode esoterik dan ritual. Jadi 3 ajaran besar ini juga disebut dengan 3 kereta. Nah, maksud sesungguhnya guru Kuici adalah guru 3 kereta, itu adalah guru Kuici berarti dia menguasai 3 ajaran besar ini, 3 kereta besar ini. Itu loh maksudnya. Bukan sebagai kereta yang rumor yang di depan itu. Yang kereta pertama membawa arak, kereta kedua membawa wanita, kereta ketiga membawa daging. Bukan. Itu adalah plesetan. Yang sesungguhnya adalah guru Kuici menguasai Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Berarti beliau sangat mendalami agama Buddha. Beliau bisa menjelaskan 3 aliran utama ini dengan sangat detail, dengan sangat-sangat mudah dipahami orang. Maka saking hebatnya beliau menguasai 3 kereta ini, beliau dijulukin sebagai guru 3 kereta. Oke, itulah asal-usul dari guru 3 kereta. Oke, Sobat Megen, kita lihat slide selanjutnya, yaitu tentang pengalaman spiritual dari Biksu Kuici ini. Ini sumbernya saya ambil dari Shikao Shenchuan, yang merupakan kumpulan biografi biksu terkenal pada zaman Tiongkok kuno. Biksu Kuici ini sering melakukan perjalanan ke Gunung Tiantai. Jadi sudah berkali-kali beliau bolak-balik, lalu mendaki gunung dan menyebarkan agama Buddha di sana. Ada suatu kali di dalam perjalanan membabarkan Dharma, beliau itu nginap atau berhenti atau istirahat di kuil kuno di Xinhe. Lalu di malamnya beliau bermimpi. Beliau melihat di bawah kaki gunung yang dalam makhluk-makhluk arwah-arwah yang berdosa yang sedang disiksa di sana. Ya, kalau mungkin menurut kita seperti neraka. Disiksa. Lalu arwah-arwah ini, makhluk-makhluk ini meronta, kesakitan, dan meminta tolong selamatkan saya, telah selamatkan saya. Lalu tiba-tiba Biksu Kuici ini terbangun. Kayak kita mimpi buruk begitu, terbangun. Wes, ada apa? Lalu bengong sebentar. Lalu setelah dia bengong sebentar, dia lihat, ternyata
di bawah ranjangnya itu ada sebuah buku, sebuah kitab. Lalu dia lihat buku itu, dia lihat kitab itu. Kitab itu adalah kitab Sutra tentang Maitreya memasuki surga tusita. Jadi seolah-olah ini ingin memberitahukan kepada Biksu Kuici ini, karena Biksu Kuici ini kan Mahayana. Ya, Mahayana tadi kita sudah bahas di depan, jalan Bodhisattva, ya ingin mendatangkan kebahagiaan kepada semua makhluk. Untuk bisa mendatangkan kebahagiaan kepada semua makhluk, salah satu adalah kita harus melepaskan penderitaannya. Begitu bisa melepaskan penderitaan makhluk itu, barulah makhluk itu bisa bahagia. Selama makhluk itu masih menderita, maka dia tidak akan bisa bahagia. Inilah jalan Bodhisattva. Menyelamatkan umat manusia, semua makhluk, dari penderitaan menuju kebahagiaan. Nah, begitu dia terbangun setelah melihat visi itu, penglihatan itu, maka dia menemukan kitab tentang Bodhisattva Maitreya mencapai surga tusita. Nah, meminjam kesempatan itu, Biksu Kuici akhirnya bermeditasi masuk ke dalam samadhi. Ingat ya, kata samadhi tadi itu ya, yang terjadi kepada Biksu Kuici yang sebelumnya di salju, lalu juga yang terjadi kepada Bodhidharma yang 9 tahun di goa. Nah, begitu juga pernah terjadi kepada Biksu Tong. Ya, di waktu beliau akan dibunuh, dirampok. Dan juga ini dilakukan oleh Biksu Kuici. Lalu mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Beliau itu dibawa ke surga tusita. Surga tusita itu adalah tempat tinggalnya Bodhisattva Maitreya. Beliau melihat bahwa surga tusita itu adalah sebuah dunia, adalah sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian. Berarti tidak ada lagi penderitaan. Berarti tidak ada lagi kejahatan. Semua orang hidup harmonis. Maka Mahasesepuh Wang mengajarkan kepada kita. Kita sebagai siswa Maitreya, kita harus mengembangkan Hele, He He. Kita harus mengembangkan kebersamaan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan, keharmonisan, dan kebahagiaan harus menjadi pribadi kita. Karena ingin memasuki bumi suci Maitreya, kita harus memiliki kepribadian, kebahagiaan, kebersamaan, dan keharmonisan ini. Nah, seperti yang dilihat oleh Biksu Kuici ini. Di surga tusita itu adalah tempat yang penuh dengan kedamaian. Lalu keindahan, indah sekali. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata kita, saking indahnya. Lalu penuh dengan kebijaksanaan. Sebuah tempat yang sangat cocok bagi semua orang untuk membina diri. Sehingga bisa mengembangkan kebijaksanaan kita sampai tingkat tertinggi. Itulah surga tusita. Dan surga ini akan dibawa ke bumi oleh Buddha Maitreya yang kita kenal sebagai bumi suci Maitreya. Jadi Sobat Meigen, sungguh berharap suatu hari kita bisa memasuki bumi suci Maitreya dengan badan raga kita ini. Baik, kita lanjut ke pengalaman spiritual dari Biksu Kuici ini. Di surga tusita, akhirnya Biksu Kuici ini bertemu dengan Bodhisattva Maitreya. Nah, Sobat Meigen, beliau itu langsung disambut dengan hangat penuh kasih oleh Bodhisattva Maitreya yang penuh dengan maha kasih, yang maha bijaksana. Lalu Bodhisattva Maitreya mulai memberikan bimbingannya. Beliau memberikan ajarannya langsung kepada Biksu Kuici ini. Setelah Bodhisattva Maitreya menjelaskan banyak aspek dari ajaran Yogacara, akhirnya Biksu Kuici ini mencapai kesadaran. Lalu Bodhisattva Maitreya juga memberikan wawasan tentang sifat-sifat dunia dan cara untuk mencapai pencerahan melalui pemahaman kesadaran. Setelah diajarkan teorinya, dikasih tip dan prakteknya. Nah, akhirnya dia bangkit dari samadhinya.
Lalu mulailah dia mendalami kitab Bodhisattva mencapai surga tusita itu, dan beliau banyak memberikan catatan-catatan tambahan, penjelasan-penjelasan tambahan, sehingga orang sekarang membaca lebih gampang dipahami dan lebih mudah dimengerti. Itulah pengalaman spiritual dari Biksu Kuici ini. Oke, Sobat Megen, kita lihat slide selanjutnya. Bodhisattva Maitreya adalah simbol harapan dan pencerahan masa depan. Karena beliau itu adalah Buddha masa depan. Memberikan inspirasi dan panduan bagi banyak praktisi Buddhis, termasuk Kuici ini, yang terus menyebarkan ajaran-ajaran ini melalui karya dan pengajarannya. Jadi, semua karya-karyanya itu banyak terinspirasi dari Bodhisattva Maitreya. Oke, Sobat Megen, kita lihat slide yang terakhir. Nah, ini adalah kesimpulannya. Penerus Mahaguru Xuanzang. Setelah Guru Xuanzang parinibbana tahun 664 Masehi, Guru Kuici menjadi penanggung jawab kuil Seon, meneruskan tanggung jawab dari Guru Xuanzang. Ya, jadi ini adalah timeline-nya. Kita bisa lihat di usia 17 tahun beliau menjadi murid dari Guru Xuanzang. Lalu di usia 23 tahun beliau sudah mempelajari 5 bahasa. Jadi bahasa Pali, Sanskerta, Mandarin, dan duanya saya kurang tahu. Jadi sudah menguasai 5 bahasa. Di usia 25 tahun mulai membantu menerjemahkan kitab suci, ya, yang dibawa oleh Biksu Tong dari India. Lalu tahun 664, yaitu 33 tahun, itu adalah tahun Mahaguru Xuanzang parinibbana. Lalu selama 17 tahun setelah gurunya parinibbana, beliaulah yang melanjutkan menerjemahkan dan membabarkan Dharma. Lalu tahun 682, Guru Kuici parinibbana di usia 51 tahun. Oke, Sobat Megen, tunggu berbahagia sekali. Pada hari ini kita bisa mengenal Biksu Kuici yang merupakan salah satu tokoh besar agama Buddha, Mahayana terutama. Dan beliau adalah pengikut dari Bodhisattva Maitreya. Beliau sangat mendalami ajaran-ajaran dari Bodhisattva Maitreya. Sehingga dalam karya-karyanya, dalam buku-bukunya, itu semua mendapatkan inspirasi dari Bodhisattva Maitreya. Baik, Sobat Megen, hari ini saya bercerita sampai di sini. Ya, semoga dari Biksu Kuici ini bisa memberikan kita inspirasi dan semakin memperkuat iman kita kepada Buddha Maitreya, semakin percaya kepada Buddha Maitreya. Dan sebagai siswa Maitreya, marilah kita sama-sama memperkuat iman kita kepada Buddha Maitreya dan memperbanyak dan memperdalam dharma hati dari Buddha Maitreya. Oke, Sobat Megen, kita bercerita sampai di sini. Mari kita tutup video kita dengan sama-sama memanjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan. Puji syukur atas cinta kasih dari Buddha Maitreya. Puji syukur atas maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci. Puji syukur atas welasasi para sesepuh, para pandita. Dan terima kasih untuk para Sobat Megen yang sudah mendengarkan dari awal dan sampai akhir. Sampai ketemu di Dharma Hati Maitreya. Salam Maitreya, salam bahagia.